Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sholih dan sholihah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar tentang tematik bahasa Indonesia, mengenal fungsi anggota tubuh. Nah, sekarang kita akan mengenal fungsi anggota tubuh lebih lanjut lagi. Sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca doa dulu. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini sebelum kita mulai juga, kita mari niatkan semoga apa yang kita lakukan hari ini ikhlas karena Allah Ta'ala, dan Allah meridhoi kita untuk memahami suatu ilmu yang sudah kita pelajari ini, dan semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Sekarang kita akan mengulang pembelajaran bahasa Indonesia yang lalu. Ada anggota tubuh di tubuh kita. Dari yang paling atas ada kepala, kemudian ada warna hitam, ini namanya rambut. Lalu ada mata, ada alis, ada pipi, ada dagu, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada bahu, ada kaki, ada jari, dan ada tangan. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita anggota tubuh yang lengkap, sehingga tubuh ini bisa kita buat atau kita perilaku atau bergerak atau bertindak dalam hal-hal kebaikan dan untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang teman-teman semua, kita akan mengulang kembali fungsi anggota tubuh. Siapa yang tahu ini namanya apa? Betul, ini adalah hidung. Hidung fungsinya untuk menghirup aroma. Walaupun aromanya bau, tapi hidung kita akan menghirup aroma tersebut. Jadi aroma itu ada yang wangi, ada yang segar, ada yang rasanya enak sekali masuk ke hidung, dan ada juga yang amat sangat tidak enak atau berbau. Nah, sekarang telinga. Telinga fungsinya adalah untuk mendengar. Yang paling penting, telinga digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, seperti nasihat orang tua, guru, ayat-ayat Al-Quran, azan, dan pembicaraan-pembicaraan yang baik. Lalu kaki. Kaki Allah ciptakan untuk berbuat baik juga. Salah satunya untuk berjalan. Berjalan kemana sih? Berjalan menuju hal-hal yang baik. Berjalan untuk melakukan kegiatan yang tolong-menolong, berguna untuk sesama. Lalu berguna juga saat kita ingin melakukan atau mengejar kebaikan. Contohnya, pergi mengaji, lalu pergi sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya, tangan. Tangan juga wajib digunakan dalam hal-hal kebaikan. Contoh untuk memegang. Tangan bisa memegang buku, pensil, pulpen. Ini salah satu jihad kita, teman-teman, yaitu menuntut ilmu. Karena orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Semangat ya kalian semua untuk menuntut ilmunya. Kemudian ada mata. Semua anggota tubuh kita bisa kita gunakan jika kita bisa melihat dengan mata. Dari mata kita bisa tahu hal-hal apa yang akan kita lakukan. Dari mata kita bisa mengenal huruf-huruf dalam Al-Quran. Kita bisa menghafal, dan kita juga bisa melihat
bentuk-bentuk anggota tubuh kita. Lalu yang terakhir adalah mulut. Mulut ini adalah fungsi utama setelah hati. Jadi mulut ini yang menentukan kita akan masuk surga atau neraka. Kenapa Ustazah? Walaupun mulut ini kita gunakan untuk makan-makan atau untuk berbicara, tapi dari mulut kita juga akan ditentukan apakah kita akan masuk ke dalam surga atau neraka. Kenapa kok seperti itu? Karena mulut kita bisa mengucapkan sesuatu yang baik atau yang buruk. Jika mengucapkan sesuatu yang buruk, nanti Allah marah. Dan kalau Allah marah, nanti kita akan mendapat dosa. Secara tidak langsung, jika kita sudah melakukan dosa, maka kita akan masuk kemana ya? Iya, kita akan masuk neraka. Na'udzubillah. Nah, maka dari itu Ustazah ingatkan ya teman-teman, mulut atau lisan kita gunakan untuk perkataan yang baik. Lalu, mulut ini juga berfungsi untuk mengunyah makanan. Makanan seperti apa? Makanan yang sehat, halal yang paling terpenting, dan yang baik untuk tubuh kita ya. Baik, sekarang kita akan mengenal fungsi anggota tubuh kita lebih jauh. Gurumu akan membacakan dan dengarkan gurumu, lalu ikuti ya. Imam tendang bola pakai kaki. Yang kedua, Nawah baca buku pakai mata. Ibu mencium bunga pakai hidung. Ayah pegang pulpen pakai tangan. Imam makan permen pakai mulut. Nawah mendengar petir pakai telinga. Teman-teman bagaimana? Sudah bisa? Insya Allah bisa. Kalau bisa, kita akan melanjutkan membaca puisi ya. Dengarkan puisi Ustazah dulu ya nak. Puisi tentang Allah ciptakan tubuhku. Allah ciptakan mata hingga aku bisa melihat. Allah ciptakan telinga hingga aku bisa mendengar. Allah ciptakan hidung hingga aku bisa bernafas. Allah ciptakan mulut hingga aku bisa berbicara. Allah ciptakan tangan hingga aku bisa memegang. Allah ciptakan kaki hingga aku bisa berlari. Allah ciptakan itu semua agar kita bersyukur kepadanya. Dan semoga apa yang Allah ciptakan ini berguna untuk hal-hal kebaikan. Oke, setelah kalian mendengarkan puisi dari Ustazah, sekarang kalian harus menjawab pertanyaan yang Ustazah tanyakan ya. Tugasnya adalah di bawah puisi ini, teman-teman nanti akan menjawab pertanyaan yang ada di buku kalian masing-masing. Kalian buka di halaman 16. Nanti ada pertanyaan seperti ini. Allah ciptakan ... hingga aku bisa melihat. Allah ciptakan ... hingga aku bisa mendengar. Allah ciptakan ... hingga aku bisa bernafas. Allah ciptakan ... hingga aku bisa berbicara. Allah ciptakan ... hingga aku bisa memegang. Allah ciptakan ... hingga aku bisa berlari. Allah ciptakan itu semua agar kita ... kepadanya. Nah, teman-teman nanti isi ya
kalimat yang kosong ini dengan jawaban yang benar sesuai dengan puisi yang sudah Ustazah bacakan tadi. Setelah itu, teman-teman membuka buku halaman 18. Ini dia buku halaman 18. Tugas teman-teman semua adalah menulis ulang puisi yang sudah Ustazah bacakan tadi. Teman-teman bisa melihatnya di halaman 15 dan 16. Tulisannya yang bagus dan rapi ya. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting teman-teman sudah mau menulis karena Allah, lillahi ta'ala. Dan setelah itu teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu di halaman 13. Yang tadi Ustazah sudah bacakan dengan nyaring. Imam tendang bola pakai kaki. Lalu Nawa baca buku pakai titik-titik. Ibu mencium bunga pakai titik-titik. Ayah pegang pulpen pakai. Imam makan permen pakai. Nawa dengar petir pakai. Oke, nanti dikerjakan ya. Dan satu lagi di halaman 14. Teman-teman isi ya apa yang harus kalian isi dengan contohnya Imam tendang apa yang ditendang? Bola pakai kaki. Nawa tadi baca apa ya? Pakai mata. Ibu mencium apa tadi ibu ya? Pakai hidung. Ayah pegang, wah ingat gak ya ayah tadi pegang apa? Pakai tangan. Imam makan apa tadi Imam ya? Makan yang manis-manis pakai mulut. Dan Nawa mendengar apa? Mendengar yang bunyinya dor, pakai telinga. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran tematik bahasa Indonesia kita hari ini. Teman-teman mengerjakan terlebih dahulu ya. Semangat! Semoga lelah kalian dalam menuntut ilmu Allah balas dengan pahala. Amin. Oke, jazakumullah khairan teman-teman sholih dan sholihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.